Dulu saya buatnya di rumah ala kadarnya pakai handphone kan dulu, agak mundur aja bisa. Dan ternyata banyak orang takut keluar, akhirnya ngajinya lewat YouTube, lewat Zoom. Dan itu menjadi hikmah ketika saya dulu tidak jadi ke Bogor ya. Tadinya kalau jadi ke Bogor mungkin di sini nggak bisa sama sekali. Saya lepas yang di Bogor, kita kemudian konsentrasi ke kajian-kajian online. Dan alhamdulillah Allah buat sesuatu yang lain. Jadi kajian kita tambah banyak yang mendapatkan manfaatnya, alhamdulillah. Yang posting ya kawan-kawan ini, si Musa ya, dan tim. Baik, kelas Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai bacaan kitab Al-Hikam. Ini kitab Al-Hikam udah jauh nih, sudah sampai nomor 100. Berapa tadi? 3 bulan? 30. Ya, kalau di nomor saya 146. Ya. Kita mulai dengan baca Al-Fatihah. Semoga Allah membuka hati pikiran kita semua untuk menerima ilmu-ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Mungkin ibu-ibu yang awal ngaji saya, awal ngaji dulu saya ngaji nggak pakai kopiah ya. Pakai kopiah, pakai baju kemeja, pakai jaket, seininya aja, sesantainya. Tapi lama-lama ternyata orang nggak siap kalau ustadz itu nggak pakai kopiah, jadi akhirnya saya pakai kopiah. Mas ustadz nggak pakai kopiah gitu. Padahal saya sebenarnya nggak nyaman-nyaman amat pakai. Senangnya dibuka sebenarnya. Kecuali di event-event besar seperti event penting, kalau di kampus lagi nguji itu saya pakai. Nguji lagi ada seminar itu saya pakai. Baik. Ibnu Athaillah As-Sakandari Rasulullah sallallahu berkata, Az-zuhad idza mudihu inqabadu li syuhudihim ats-tsanaa min al-khalq. Wah, Buya Hartono manggilnya Buya. Ini orang apa penerus Buya Hamka itu. Kak di sini Kak. Di depan Kak. Kami karena dulu ada kelas beliau jadi manggilnya Kak, bukan Uda. Ya. Az-zuhad, orang-orang, jadi ada tema kita sekarang sikap hamba-hamba Allah ketika mereka mendapatkan pujian. Ibu-ibu kalau dipuji gimana? Enggak gitu ya. Padahal hati senang. Oh, bener ya? Enggak, tapi hati senang. Enggak, saya nggak begitu kok. Nggak salah. Kayaknya mau menghindar, tapi senang. Takut nanti nggak tulus, takut ria, bener. Ya, tapi coba dilihat sini ya. Perbedaan hamba Allah soleh dengan hamba Allah arif ada dua. Jadi ada dua jenis hamba Allah. Satu hamba Allah yang soleh disebut zuhud. Az-zuhad, saya kalau menerjemahkan orang-orang yang soleh, zuhud, idza mudihu, apabila mereka dipuji, inqabadu, mereka kemudian menarik diri, mereka kemudian merasa terpojokkan. Li syuhudihim, karena mereka menyaksikan ats-tsana, pujian-pujian minal khalq, dari makhluk. Jadi ibu-ibu ini dibilang ibu-ibu soleha, oh pada senang. Atau malah saya nggak soleh kok gitu. Jangan puji-puji takut ria misalnya. Ada perasaan seperti itu, berarti kita levelnya sekarang level orang soleh biasa. Bahasa Arabnya zuhad, orang-orang yang zuhud. Zuhud itu
usaha mengeluarkan dunia dari kolbu, ya, itu zuhud. Bukan dari badan, ya. Gak mungkin kalau mengeluarkan dunia dari badan mati namanya. Nah, maka zuhud itu usaha menghambarkan dunia di dalam kolbu, itu zuhud. Az-zuhad, orang-orang zuhud jika dipuji, inqabadu, mereka menarik diri, takut nanti imannya berubah, takut pendiriannya rusak, takut nanti ketulusannya menjadi kacau, nanti dia beramal takut dipuji. Tapi itu sudah bagus ya, orang seperti ini sudah keren, ini sudah terbebas dari sifat munafik. Jadi untuk level pertama itu sudah sangat bagus. Karena level paling bawah itu munafik, memang beramal pengen dilihat. Kalau hamba Allah dua, zuhad, orang-orang soleh yang zuhud, dan yang kedua hamba Allah yang arif. Wal arifun, orang-orang yang arif, yang kenal Allah, idza mudihu, apabila mereka dipuji, inbasatu, mereka santai saja, ya. Li syuhudihim, karena mereka menyaksikan, dzalika minal malikil haq, pujian itu bukanlah dari makhluk tapi dari Allah. Siapa yang menggerakkan makhluk memuji? Allah. Allah sedang memuji dirinya lewat kita. Saya sholat, Bapak Ibu sholat karena sudah ada bapaknya. Ada dua bapak nih, tiga. Kita sholat. Sholat itu tidak mungkin kecuali dengan kekuatan dan daya dari Allah. Benar. La haula wala quwwata illa billah. Itu jawaban ketika sekali ada hayya 'alas shalah. Artinya saya tidak sanggup mengangkat tangan ini, tidak sanggup ruku dan sujud kecuali Allah lah yang mengizinkannya, menggerakkannya. Oleh karena itu, ketika orang memuji saya, kamu rajin sholat ya, itu pujian untuk saya atau untuk yang menggerakkan saya sholat? Nah, untuk yang menggerakkan, berarti siapa? Allah. Orang-orang yang arif, yang sadar. Jadi orang arif itu yang sadar dengan peran Allah terhadap dirinya. Itu arif. Ini salah satu makna ya. Arif ini ada banyak cabangnya, ada 4. Ini kita masuk ke cabang pertama, namanya arif bi af'alillah, mengenal perbuatan Allah. Mengenal apa? Perbuatan Allah. Dia tahu bahwa dia bisa sujud, dia bisa ruku, dia bisa ngaji sekarang, dia bisa menutup hijabnya. Itu karena izin Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena dia yang soleh. Maka apabila ada orang memuji, dia menganggap itu Allah menggerakkan orang tadi memuji dia. Orang itu digerakkan Allah, yang ada pada dirinya adalah perbuatan Allah, maka Allah sedang memuji perbuatannya. Inilah makna alhamdulillah. Semua pujian itu milik Allah, dari Allah kepada Allah. Jadi bukan demokrasi doang, dari rakyat untuk rakyat. Ini dari Allah untuk semuanya, Allah yang main kok. Lalu kita di mana? Kita itu mulia karena dilibatkan Allah di dalam itu. Jadi orang-orang mulia itu karena Allah sertakan dia di dalam perbuatannya, di dalam kesadarannya. Itu yang hebat. Maka saat saya memuji Allah, Allah sedang meminjam lisan ini. Tapi bagaimanakah dia meminjam sedangkan ini milik dia? Sedangkan lisan ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah bahasa yang sudah mentok sudah, ya. Lillahi mulkus samawati wal ard. 3 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Milik Allah lah apa yang di langit, apa yang di bumi. Langit itu ruh kita, bumi itu tubuh kita. Ini secara makna isyari, tapi secara zahir langit
bumi, zahir. Semuanya milik Allah. Kita ada di bumi, ruh kita bisa naik ke langit. Maka yang di langit, yang di bumi, berarti kita juga semua milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau orang-orang yang mengenal Allah dipuji, dia biasa aja, nggak merasa, nggak kaget, nggak juga takut, biasa aja. Nggak merasa dipuji juga. Wah, kamu hafal hadis banyak ya, biasa aja. Kamu lebih berjalan ya, biasa aja. Yang punya ilmu kan Allah, ya. Yang punya ilmu adalah Allah. Maka Nabi sesekali beliau memuji Allah lewat dirinya, Nabi sendiri. Apa kata Nabi? Ana sayyidu waladi Adam wala fakhar. Aku adalah sayyidnya manusia, keturunan manusia, tapi ini bukan sombong. Justru ini menyebutkan bahwa Allah itulah yang mensayyidkan aku. Apa arti sayyid? Pemimpin, penghulu, junjungan. Ya. Adapun kalau kita sholawat memakai sayyidina, itu nggak masalah. Itu urusan kita ya. Kita mau pengen yang mana? Itu masuk ke ranah fikih. Baik. Jadi orang-orang yang arif, orang yang sadar bahwa semua kebaikan yang ada di dalam pada dirinya itu adalah dari Allah. Maka dia ketika dipuji, dia mengatakan pujian ini milikmu lah ya Allah. Ini contoh yang gampang. Bapak Ibu pakai mobil, saya pakai mobil Ibu deh. Ya, saya pakai mobil Ibu pergi ceramah. Terus orang bilang, ya Ustadz mobilnya bagus. Itu pujian buat saya tuh untuk yang punya mobil. Untuk yang punya mobil. Tapi kalau orang nggak tahu diri gimana? Iya nih baru beli. Gue suka ganti-ganti mobil sih. Dia nggak tahu diri bahwa ini bukan milik dia. Inilah nasib orang-orang yang sekarang asik dengan fasilitas itu, lalu dia menganggap ini punya dia. Dengan itulah mereka sombong hari ini, dengan itulah mereka merasa dirinya sesuatu. Masih ingat ada video kemarin di YouTube viral di Sumatera Utara, ada mobil apa, Land Cruiser ya apa? Itu nyodok motor lagi parkir di depan minimarket, orangnya mau keluar, dia pakai kopi ya kayaknya santri atau ustadz ya. Malah kemudian ditonjok-tonjokin. Itu dia sombong, dia ngerasa lu apaan, motor butut gitu. Dia ngerasa ini milik dia, dia ngerasa itu mobil dia. Dia lupa diri. Nah, ini orang-orang yang berpunya secara zahir itu lebih mudah sombong daripada yang tidak punya. Tapi orang berpunya itu punya kesempatan beramal di wilayah yang lain, yaitu bersyukur. Syukur itu bukan ngomong alhamdulillah Bu, berbagi. Ya, berbagi, maksudnya ngomong alhamdulillah doang. Sama kayak orang I love you tapi nggak pernah akad nikah gitu. Itu namanya gombal. Banyak orang gombal di dunia ini, gombalin Allah. Dan Allahnya pemaaf. Dibiarin, ya dibiarin. Ya. Nggak usah gombalin Allah lah, biasa aja. Jadi kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon maaf, pasangan itu bukan punya kita. Anak bukan punya kita, itu punya Allah. Jabatan nggak ada yang punya kita. Itu duit yang ibu tabung belum tentu punya ibu itu. Ya. Kan niatkan untuk kebaikan. Jadi kita tabung niatnya untuk bantu gitu, atau untuk amal niat. Seandainya kita wafat niat sudah nyampe. Jangan untuk masa tua. Kita udah tua Bu. Saya aja udah umurnya 35 masuk 36 ini tahun baru 36 udah. Ya. Perasaan baru kemarin guling-guling di depan rumah ya. Dulu kita kalau ada kali itu terjun situ renang. Sekarang kan udah banyak perumahan buang sampah, buang air limbahnya di kali-kali. Dulu waduh saya asik Bu masa kecil. Minum pun air itu nggak ada masalah, sehat. Sekarang, aduh, kita udah ketipu dah ya. Semua minuman bermerek, botol,
Padahal kita punya sumber mata air yang luar biasa. Tapi mau gimana lagi? Di jiran sudah nggak boleh buat sumur. Semuanya air PDAM, dan air PDAM itu boleh diminum sebenarnya. Ya, cuma kan kita udah kena cuci duluan. Dan emang beberapa air itu nggak layak diminum untuk dalam waktu lama ya. Baik. Kita masuk ke yang 140 berapa? 107 kalau nomor saya. Nah, boleh nih Bu Dokter baca. Wah, 2 dokter gabung nih. Social distancing, Bu. Kenapa nggak jadi? Pada saat diberi sesuatu engkau bergembira, dan pada saat ditolak engkau kecewa. Dan demikian itu merupakan bukti dari sifat kekanak-kanakanmu serta ketidaktulusan penghambaanmu. Ya, ini luar biasa ya. Kalau dikasih senang, nggak dikasih sedih. Kayak bocah ini, Bu. Ini zikiran dulu nih sama, beda frekuensi aja. Minta es krim, kita bilang ntar deh, es krim. Udah kayak zikiran, dan bisa 40 kali. Ya, sama kalau si abangnya bisa dibilangin, ini nggak bisa. Bocah kecil, childish. Kalau dia memang masih child kan, masih anak-anak. Kalau orang gede itu namanya childish. Ini ibu ini masih begitu sama suami, masih gitu, masih ngambek kalau hari ulang tahun gak dapat hadiah. Ya salah. Hadiah terbesar itu suami kita itu udah gak usah ada pengen aneh-aneh lagi udah. Ya, bangun tidur masih bisa ngelihat dia, itu hadiah terbesar. Bangun tidur bisa ngelihat anak-anak, itu hadiah terbesar. Bosen? Ya salam. Wah, ini ustazah ini. Ntar kita laporin ya. Mungkin perlu alih tempat kali ya. Sesekali nggak di sini, ya di puncak ya. Atau mau di tengah laut, cebur. Bangun-bangun kecebur. Kalau bahasa Arabnya kita baca ya, mata kunta idza utita basatakal ata. Setiap kali kamu diberi lalu kamu senang dengan pemberian, sekali ditahan pemberian kamu kemudian merasa tidak senang, mengeluh, itu pertanda fastadilla bidzalik. Maka ketahuilah ada indikator, namanya indikator kalau dalam ilmu psikologi. Indikator kamu belum dewasa spiritualnya, rohaninya. Jadi ciri-ciri rohani masih belum dewasa, senang diberi, mengeluh ditahan pemberian. Nah gitu, udah mulai gitu. Susah amat, padahal baru sekali itu susah. Langsung kemudian mengatakan susah. Ini bocah ini kalau udah setiap hari dikasih, besok kita tahan dikit, apa katanya? Abi pelit. Ya, udah segitu kita ngasih, si anak kecil gampang ngomong. Tapi karena dia masih kecil nggak apa-apa, kita biarin aja. Tapi kita ajarin pelan-pelan. Ya, ntar ibu-ibu kan ngomong begitu. Disebutkan di hadis ini sifat childish pada pasangan. Nah, apa kata si pasangan kepada pasangannya? Waktu tidak sanggup si pasangannya memberi, kamu gak pernah berbuat baik kepadaku. Padahal dia sudah berbuat baik sepanjang tahun. Ya, cuma telat sekali. Atau pas ulang tahun gak ngasih hadiah. Kamu gak pernah ngasih aku hadiah. Padahal tiap hari dikasih nafkah, ya kan? Childish. Emang hadiah itu harus bentuknya bunga gitu ya? Ya salah. Itu depan di tanaman tuh kalau itu. Itu bocah-bocah remaja tuh begitu.
Kalau sudah dewasa, kita kan sudah tahu ujung pangkalnya, udah ngerti, luar dalamnya udah paham. Gak usah yang simbol-simbolik begitu lagi. Tapi betul, dalam berkeluarga harus ada sedikit arah-arah ke sana biar mesraan. Nabi itu pernah negur sahabat Jabir, Pak Abu Sa'id, menikah dengan, mohon maaf, yang divorce, perempuan yang divorce, ya, sayyibah menyebutnya, ya, janda, ya, tapi masih seger. Apa kata Nabi? Halla bikran tula'ibuka wa tula'ibuha. Kenapa kamu tidak menikahi yang gadis sehingga kamu bisa celis-celisan lagi, mesra-mesraan lagi? Dia main dengan kamu, kamu main dengan dia. Jadi kayak, ya, makanya Nabi mempertahankan menikah dengan Sayyidatuna Aisyah. Itu satu-satunya Nabi punya istri gadis, nggak ada lagi. Janda pun itu kan karena something. Ummu Salamah lakinya mati medan juang atau sakit gitu ya. Nabi kasihan ketika Ummu Salamah nangis-nangis. Kata Nabi, mau nggak kamu saya ajarkan doa yang bagus? Doanya, Allahumma khlufni khairan minhu. Ya Allah, gantikan suamiku dengan pengganti yang terbaik. Yang terbaik zaman itu siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Waktu dibaca itu yang terbayang sama dia, Rasul gitu. Akhirnya nggak lama habis itu, betul, habis masa iddahnya 4 bulan, Nabi kemudian menikahinya karena kasihan kepada Ummu Salamah. Jadi biasanya begitu, laki-laki itu kasihan dia, pengen menafkahi. Buya Hartono ntar siap-siap. Dulu amalin dulu. Murid kan ikut. Ya, tapi ustazahnya marah dulu. Oke. Masa ustazah melarang ya? Tapi syaratnya 15. Dia nggak ngelarang, Bu, yang penting bukan suami gua katanya. Baik. Syaratnya Bu ya, syaratnya minimal 15. 15 apa nih? 15 syarat. Apa tuh? Itu bid'ah. Nggak ada tuh pakai syarat-syarat. Itu urusan takdir. Jadi orang monogami, poligami bagi saya itu takdir. Kalau emang pengen, tapi nggak takdir ya jadi Bu. Ada kawan saya nggak ada niat sama sekali. Tapi takdir jalannya, istrinya udah 3. Dan bukan dia yang mau, orang mau. Wah, itu kan istilah-istilah ahli akidah aja kan? Takdir mu'alaq, tadi mubrom. Tuh, kalau ustazah bisa jawabin Bu. Jadi debatnya debat dalil. Baik. Kalau cuma sekedar childish nggak ada masalah, masih bisa dibenerin. Tapi yang susah yang nomor 2, ada musidqika fil ubudiyah. Itu indikator kamu tidak benar dalam berubudiyah. Apa arti ubudiyah? Menyembah Allah Subhanahu wa taala. Menyembah itu intinya adalah mengenal. Berarti kamu belum betul-betul kenal Allah Subhanahu wa taala. Saya nggak respect kepada orang sampai saya kenal dia. Itu ubudiyah. Maka ubudiyah itu artinya ibadah simbolis. Lalu yang kedua, kenal kepada yang disembah. Menyembah dan mengenal yang disembah. Itu arti ubudiyah. Ya. Mau nggak hormat ke orang, atau bisa nggak kita hormat ke orang yang kita nggak kenal? Bisa nggak? Saya masuk ke sekolah Muhammadiyah tempat Buya Hartono. Tapi saya nggak kenal beliau ini seorang pejabat di situ, wakil misalnya, atau ketua yayasan misalnya, atau kepala sekolah. Kita nggak kenal, biasa-biasa aja. Ternyata yang ngasih sambutan beliau, wah, tadi yang kita ingin di belakang ya. Gitu. Nah, bisa begitu. Jadi ketika kita nggak kenal seseorang, kita nggak akan hargai. Untuk bisa merasakan ajib luar biasanya ibadah, kenalilah yang disembah. Bagaimana mengenalinya? Kenali peran dia, af'al tadi. Itu jalur pintas tuh. Peran-peran Allah di dalam diri.
lalu kenali nama-namanya, Asmaul Husna, lalu kenali sifat-sifatnya. Sifat itu tidak seperti dalam bahasa Indonesia ya, karakter maksudnya kalau dalam bahasa Indonesia, tapi sifat di situ lebih kepada keterangan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi indikator orang masih childish dan tidak benar ubudiyah dan belum sempurna ma'rifatnya apa? Satu, jika diberi girang, jika tidak diberi ditahan. Sebenarnya tidak ada orang yang ditahan, apa yang tidak diberi, yang ada cuma ditahan pemberiannya. Pernah nggak Bapak Ibu dijanjiin seseorang terus ternyata dia nggak ngasih? Kesel nggak? Kesel ya. Itu semua kita ngalamin tuh. Apalagi ustadz itu tiba-tiba ada orang senang lihat ustadz terus dia keceplosan. Ustadz, nanti saya beliin rumah ya. Ustadz, nanti saya beliin mobil ya. Ustadz. Kalau si ustadz nggak kenal Allah, terus orang itu besok-besok dia lupa, karena sebenarnya itu bukan dia yang ngomong. Besok-besok dia nggak sanggup, karena bukan dia sebenarnya yang berbicara. Kalau si ustadznya nggak kenal Allah, si ustadznya bilang, dia nih kalau janji pasti nggak bener, pasti gombal. Gitu. Ya. Makanya guru itu harus kenal Allah, sehingga dia nggak nyantol hatinya ke murid, nggak tertarik sakunya kepada hartanya murid. Dia hanya tertarik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kolbunya nyambungnya ke Allah terus. Ketika ada orang ngomong begitu, yang dia lihat berbicara bukan orang itu, tapi yang dia lihat berbicara siapa? Allah. Ya. Ibu percaya deh sama saya. Saya ngalamin dari masih kecil sampai sekarang begitu. Ada orang ngomong A, bukan dia nanti yang menunaikan, tapi orang lain. Maka saya tidak akan pernah kecewa dengan kalau orang itu tidak mewujudkan apa yang dikatakan. Dari saya masih kecil, karena saya belajar hikam udah dari umur 10 tahun saya udah dengerin orang mensyarah hikam. 9 tahun udah mulai ikut ngaji di bawah bapak. Kayak seumur hikam itu lah. Tapi ya pas ngaji tidur. Cuma anak kecil kalau tidur itu kan masuk ke alam bawah sadar. Dan saya masih ingat posisi guru saya duduk, dia bahas kitab, itu saya masih ingat. Lalu mulai ngaji umur 12-13 mulai talaki. Talakinya sekali seminggu, karena nggak nyantri. Bapak saya nggak izin saya masuk pesantren, karena masuk pesantren mahal. Bapak kita PNS yang pangkatnya biasa, nggak sanggup, anak 4. Akhirnya saya ngalah karena ingin ihsan, ingin berbuat baik kepada orang tua. Tapi di luar sana banyak orang masuk pesantren, dia kesel sama orang tuanya. Kita nggak jadi masuk pesantren karena kita kasihan sama orang tua. Tapi ternyata Allah pengennya lain. Saya jadi santri kalong, ngaji sampai jam 2 malam baru pulang. Anak kecil umur 13 tahun pulang jam 2 malam. Ibu percaya nggak? Ya, dibiarin aja sama bapak saya. Rumah kan nggak ada kuncinya. Ya, kalau susah tinggal gedor-gedor, rumah kayu, tok langsung keluar. Jam 2, jam 3 saya udah biasa pulang. Ini nggak ada masalah. Saya dengerin orang menjelaskan hikmah-hikmah yang luar biasa. Ada yang dari hikam, ada yang dari kitab-kitab yang lain. Ya. Semenjak saat itu, kolbu ini sudah mulai berlatih, alhamdulillah. Maka kalau ada orang ngomong, ya, belum lama ini ada orang ngomong A, bukan dia yang menunaikan, ada aja jalannya. Begitu terus. Ya. Allah itu nggak pernah salah kirim kalau mengirim rezeki. Karena kalau Allah salah kirim berarti Allah lebih lemah daripada JNE, JT, Jemaah Tabligh, apalagi Tiki ya, tahu kita, apalagi macam-macam, ada ninja, ada super ya, macam lah. Habis baterai. Ini sejak kapan nih pakai mic keren gini? Dulu pakai gini aja nih ya, dipegang-pegang terus suaranya bengang-bengang. Ya. Kalau untuk kajian sebaiknya tidak ada echonya, murni suara, jadi kayak
betul-betul pengeras suara. Apalagi suara kayak saya kan kecil. Kalau teriak-teriak, suaranya habis itu langsung serak, nggak bisa ngajar lagi saya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'a minka dzanbun fala yakun sababan liya'si. Nih terakhir ya. Habis itu udah lapar kan? Belum makan kan dari tadi? Idza waqa'a minka dzanbun, apabila terjadi pada dirimu dzanbun, dosa. Jika engkau berdosa, gitu maksudnya. Ada yang nggak berdosa di sini? Pagi tadi ada dosa nggak? Pasti ada, saya yakin. Ibu ada dosa, saya juga ada dosa. Mata saya punya dosa, telinga saya punya dosa, dan dosa saya lebih besar loh dari Bapak Ibu. Karena saya ngerti apa yang saya lakukan, bahwa itu dosa gitu. Tapi gimana lagi udah terpapar gitu. Iza waqa'a minka dzanbun, jika engkau terjebak pada satu dosa, fala yakun, maka janganlah hendaknya sababan menjadi sebab liya'sika, terhadap keputusasaanmu, min husulil istiqamah, dalam memperoleh keteguhan atau istiqamah, ma'a rabbika, terhadap Tuhan. Kita mau nih nggak maksiat, tapi maksiat lagi. Ada sahabat saya kecanduan salah satu genre film berbahaya. Terus dia berusaha tapi nggak bisa. Akhirnya kita sarankan, udah kamu harus punya film yang lain. Apa hobimu? Film apa aja? Download aplikasinya langganan. Jadi setiap hari nonton itu aja. Tapi selesai iseng, dari tadinya 5 jam sehari, sekarang jadi 2 jam. Berkurang jadi 1 jam. Berkurang jadi 5 menit. Lama-lama jadi nggak nyaman, jijik gitu. Akhirnya lama-lama dia menjadi orang yang sanggup meninggalkan itu. Jadi orang yang kecanduan genre yang itu jangan kemudian sok soleh terus bilang kak, jangan. Kecanduan film tertentu itu lebih dahsyat dari narkoba, karena diketanam di dalam otak. Darah dibuang, dia masih ada di sini. Jadi caranya harus punya film yang lain. Misalnya dia suka beberapa genre film. Genre yang ini action, kolosal, konspirasi, gitu. Dan dia harus punya aplikasi banyak di dalam gadgetnya, karena lewat gadget semua. Itu untuk anak-anak salah satunya. Jangan dilarang. Tapi saya tidak menyarankan salah satu aplikasi yang dimulai dengan N ya. Itu sama aja itu ya. Yang lain-lain tuh yang Asia-Asia tuh bagus. Itu sopan-sopan. Banyak sopan-sopan, tapi tetap aja ada. Ya. Sehingga dia bisa menggantikan hobinya, karena otak ini terlalu luas. Dia kalau sudah biasa nonton sehari 2 jam, dia pengennya begitu terus. Orang yang udah biasa zikir sehari 2 jam sama, dia harus zikir begitu terus 2 jam. Karena semua yang sudah dibiasakan, ada ketenangan, ada happiness. Ada happiness, ada bahasa Inggrisnya pleasure. Kesenangan, ketagihan. Itu dua-duanya nyantol di sini, Bu. Jadi anak-anak kita yang kecanduan game itu udah pleasure, ada di sini. Kalau happiness beda. Happiness itu kebahagiaan, sa'adah, kebahagiaan yang ada di dalam batin. Itu permanen. Ciri-ciri pleasure itu dilakukan senang tapi selesai nyesel gitu, atau kayak hambar. Kalau happiness enggak, semakin dilakukan semakin enak gitu, semakin enggak ada penyesalan. Kecuali psikopat ya. Psikopat melakukan kesalahan dia tidak pernah menyesal. Tapi sebenarnya mereka mengalami hambar sekali hidupnya. Jadi dia orang psikopat tuh kenapa dia buat begitu? Salah satunya untuk supaya hidupnya itu nggak stagnan. Itu sudah terlalu stagnan. Susah ngobatin orang-orang seperti itu, tapi jika Allah mau itu mudah. Ya. Faqad yakunu dzalika akhira dzanbin qaddara alaih.
Kenapa kamu tidak boleh berputus asa terhadap dosa-dosamu? Dosa sekarang, dosa tadi, siapa tahu itu akhir dari dosa yang ditakdirkan untukmu. Itu dia. Qad yakunu dzalika akhir dhanbin qaddar 'alaik. Bisa jadi dosa yang tadi kamu lakukan itu adalah akhir dari takdir dosamu. Saya balik. Jangan bangga dulu kalau kamu taat, ikut pengajian, bisa baca Quran, bla 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 ya. Siapa tahu itu akhir taatmu, besok kamu menjadi apa? Tebak dong. Maksiat atau lagi mati. Bisa jadi besok mati. Atau yang parah bisa jadi besok bermaksiat. Gitu. Itu yang paling bahaya. Jadi kita nggak boleh juga sok-sokan. Maka kita nggak boleh sok-sokan dengan pengajian kita ini. Ya. Nggak boleh sok-sokan dengan manhaj yang kita punya, pemahaman yang kita boleh mengatakan ini aku yakin benar, tapi tidak boleh mengatakan ini pasti paling benar. Itu udah sama kayak Rasul. Yang boleh ngomong itu cuma Rasul. Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan al-haqqu min rabbi. Al-haq, kebenaran mutlak milik Allah, bukan dari kamu. Jadi saya ini yang saya sampaikan itu usaha mendekati al-haq. Saya bukanlah al-haq. Ya, bisa jadi saya salah. Apalagi ibu, ya enggak? Maka ibu enggak usah khawatir dengan orang-orang yang menyerang saya, mengatakan saya sesat. Emang saya ada kesesatannya, Bu? Mengatakan saya ini sombong, emang ada sombong-sombongan dikit kan? Mengatakan saya ini begitu, udah biarin aja sih, ya. Saya kan juga lagi memperbaiki diri. Kita sama-sama sedang mengislah, ya. Sedang memperbaiki diri, nggak ada yang nggak memperbaiki diri. Oh, kalau mereka mungkin sudah benar, jadi mereka nggak perlu memperbaiki diri. Kalau kita sih belum. Benar nggak, Buya Hartono? Soalnya kalau ke kantor masih dicolok hidungnya, udah enggak ya? Nah, ini semacam kalimat hikmah yang membangun harapan untuk semua pendosa, termasuk saya. Dosa itu banyak tingkatannya, ada dosa zahir. Mungkin kita bayangkan nanti dosa zahir, dosa mata, dosa telinga, dosa kemaluan, dosa kaki, dosa perut. Itu bayangan kita. Tapi kalau orang yang arif billah, orang zuhud aja dulu. Orang zuhud, bagi dia, jika hatinya tertarik sedikit ke dunia, itu bagi dia dosa. Bagi orang yang zuhud, dia kepikiran selain Allah dalam sholat, itu bagi dia sudah dosa. Gimana, udah nyampe di situ belum? Kayaknya kalau udah sholat udah tenang aja ya. Belum. Kita ini sholat, belum hatinya fokus kepada, itu dosa. Dosa hati namanya. Itu harus diistighfarkan. Oleh karena itu, setelah assalamualaikum, kita istighfar dari dosa hati. Ya, ya Allah, sholatku tidak khusyuk, tolong diampuni. Ya Allah, qalbuku tidak bisa berkoneksi kepada Engkau. Namun aku tetap berusaha untuk ruku dan sujud, ya Allah, mohon diterima. Kira-kira begitu. Maka kita kalau melihat ada orang nggak sholat, biasa aja, nggak merasa dia musuh Allah. Mungkin dia hatinya masih belum kebuka. Ya, siapa tahu kalau kita menunjukkan akhlak yang baik, orang sholat akhlaknya baik, nanti orang nggak sholat tertarik. Oh gitu ya, orang kalau sholat sombongnya nggak ada ya gitu. Ini semakin rajin ngaji, semakin rajin sholat, malah semakin sombong, merasa paling benar. Masuk majelis tengkar mulu, di grup jontok-jontokan mulu. Kawan kita di grup posting video saya, di-kick sama kawannya karena dianggap ente sesat. Ya, kita digituin orang nggak marah. Emang kita sedang mencari jalan Allah. Ya, namun karena kita punya jaminan, garansi, sanad, silsilah kepada guru kita dari gurunya, dari Rasulullah SAW, maka kita sedikit aman daripada mereka yang cocok logi. Ya, tahu dari mana dia Rasulullah begitu? Dari hadis. Loh, hadis itu kan diriwayatkan oleh orang yang berguru. Dan si ahli hadis ini punya murid itu sampai hari ini. Ya, gimana?
Satu lagi. Kali mau tanya jawab gitu. Ada yang mau ditanyain nggak? Enggak, mau dengerin lanjut. Kayaknya udah lapar gitu rohaninya. Rohaninya lapar. Oke, udah kita satu lagi deh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Ibn Athaillah Iskandari qala sallallahu sirrahu bisanadina ilai idza aradta an yaftah laka, apabila engkau ingin agar pintu roja, pintu harapan, pintu rahmat dibukakan bagimu, fashhad ma minhu ilaik, maka perhatikanlah dengan baik-baik apa saja yang telah dia berikan kepadamu. Coba ingat-ingat dari pagi tadi bangun, yang Allah kasih kita banyak gak? Nafas, ada temannya yang bangun tidur mati itu gak? Ada. Itu senior saya baru meninggal kemarin. Ya. Stroke ringan, tiba-tiba setelah seminggu atau 2 minggu gak bangun-bangun. Tidur gak bangun gimana? Kaget gak tuh? Tidur gak bangun-bangun, Bu. Ayo. Berarti nikmat apa yang paling besar ini? Nikmat hayat namanya. Bukan hayati lelah, Bang. Itu beda lagi gitu. Nikmat hayat. Nikmat hidup. Ini mahal sekali. Kalau waktu Delta kemarin banyak orang yang kesusahan cari oksigen. Sekarang Ibu malah nutupin oksigen, ya? Ya nggak apa-apa, prokes, pro kepada cash, duit cash. Oke, gimana? Tadi bangun tidur kita masih nyaksiin anak, pasangan bisa makan, sarapan. Ibu ini masih enak sarapan, masih nyaman nggak? Salah satu nikmat yang sudah mulai hilang pada saya, nikmat sarapan. Situ susah sarapan. Akhirnya nyari-nyari apa, madu lah, apalah. Bukan madu yang itu, Bu, ya. Jangan salah paham. Jadi salah satu nikmat yang hilang pada saya nggak bisa menikmati nasi. Nasi kalau nggak diolah itu susah saya makannya. Nasi putih itu loh. Jadi kalau makan nasi putih di rumah makan Padang, itu saya lihat kalau ada rendangnya, itu kuahnya campurin dulu. Baru jadi bisa makan gitu. Kalau Ibu kan masih enak-enakan aja kan? Tuh, nikmati, Bu. Ya. Nikmati, tapi Allah kasih saya nikmat yang lain gitu. Saya dapat makanan rohani yang lain. Yang itu membuat kadang-kadang saya lupa kepada makan kadang. Ya. Badan masih ini aja. Masih lumayan lah, enggak kurus-kurus lah. Jika engkau ingin dibukakan bab rahmat, bab raja, harapan bahwa Allah itu baik kok kepadamu, maka ingat-ingatlah apa yang Allah berikan kepadamu. Ini adalah risalah yang dulu pernah diturunkan ke Bani Israel dan mereka meninggalkannya. Kalau kita mengulanginya kembali, kita lebih jelek dari Bani Israel. Masih ingat Bani Israel? Allah tegur, ya Bani Israel, la, ya wahai Bani Israel, uzkuru ni'mati allati an'am ya, alaik. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmat-nikmat yang dulu aku pernah berikan kepada kalian. Diberikan Maidah, diberikan manna wa salwa, diberikan itu laut membelah. Mereka nggak mau ingat. Jadi orang yang terlalu dimanjakan, sedikit saja kemanjaan itu dikurangi, dia merasa nikmat berkurang. Maka anak-anak jangan terlalu dimanjain. Ini teorinya mudah nih, cobain aja sendiri kalau bisa, ya. Gampang ngomongnya, Bu. Makanya sesekali ibu-ibu ini harus tega, Bu, sama anak-anak. Itu kita support, ya. Maka kalau bapak-bapak ngelihat ibu-ibu agak strike, nggak boleh, cukup. Itu nggak boleh kemudian dibela, kecuali ada kelebihan, terlalu tega atau baru tuh. Kalau ketegaan, baru suami turun tangannya. Hal-hal yang kecil-kecil aja, mau jajan mulu gitu. Nah, nggak selalu kemudian kita kasih. Kalau laki-laki kayak kami ini kan
easy going. Mau, ayo. Harus diingetin juga cowok-cowok sini, ya. Bapak-bapak ini harus diingetin juga, Bu. Kadang-kadang lost. Akhirnya terlalu memanjakan. Dan itu berbahaya. Karena anak-anak yang suka dimanjain, jika pemberian dikurangi sedikit, dia kemudian akan berontak. Dia anggap orang tuanya jahat, pelit. Padahal orang tuanya sudah sangat baik. Anak kecil yang dididik mandiri, semuanya, dia dikasih sedikit saja, bagi dia sudah sangat besar. Maka orang-orang yang dari kecilnya dididik hidup bersahaja, diberi sedikit saja dia bersyukurnya luar biasa. Ya. Jadi anak-anak kita mulai kita latih, tapi jangan tega banget, ya. Ya, maju mundur lah, ya. Wa idza aradta, jika engkau ingin dibukakan bagimu babal khauf, pintu rasa takut, ya. Pintu ketegangan menghadapi Allah, fashhad ma minka ilaih, maka perhatikanlah apa yang telah engkau persembahkan atas namanya untuknya. Betulkah sholatmu khusyuk kepadanya? Benarkah sujudmu tulus kepadanya? Benarkah sedekahmu ikhlas karenanya? Benarkah engkau mengabdi betul-betul ingin mendapatkan ridhonya? Nah, ini teguran dari Ibnu Athaillah Sekandari. Ini kita nggak kepikiran selama ini, ternyata beliau sudah tulis. Ya, karena ilmu ini milik Allah, jangan diklaim milik kita. Ini saya menjelaskan, ini bukan saya hebat menjelaskan, bukan. Tapi memang karena beliau yang luar biasa menjelaskan. Tapi beliau sendiri mengatakan ini bukan dariku, tapi ini ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setelah wahyu berhenti, wahyu syariat, maka ada wahyu ilham yang berlanjut. Karena wahyu itu artinya bisikan. Lebah-lebah dapat wahyu. Wa auhayna ilan nahl, naml, semut, semuanya dapat wahyu. Tapi mereka bukan nabi. Setan juga mewahyukan bisikannya, ya, jadi setan dan Al-Quran juga mewahyukan. Masa Allah berhenti mewahyukan kekasih-kekasihnya? Enggak. Tapi disebut wahyu ilhami. Bukan wahyu tasyri'i, bukan wahyu syariat, bukan wahyu risalah kerasulan, tapi wahyu kewalian. Wahyu-wahyu itu masih turun sampai sekarang, penanda seseorang itu wali. Jadi wali-wali Allah sampai sekarang masih dapat bisikan. Saya, karena istilah wahyu agak berbahaya, kita menggunakan istilah ilham aja dan dihilangkan istilah wahyunya, supaya nggak salah paham, ya. Nanti ada orang salah paham dikira Ar-Razi dapat wahyu, jadi Nabi ke-26. Kan gawat, Bu. Nabinya tinggalnya di Depok. Ya, kan kacau tuh, ntar. Kalau kita ingat-ingat nih, ibu sudah haji umroh sebagian, itu umrohnya terima gak sih? Kayaknya gak terima deh, ya. Matanya jelalatan gitu kalau ke sana, ngeliat orang Arab brewok. Ya, sama yang cowok-cowok ngeliat cewek Turki, cewek-cewek Iran, cewek-cewek India, kan yang Turki tuh, masya Allah, wajahnya putih-putih, ya, kayak cat tembok. Ya kalau di Indonesia kan seputih-putihnya ibu ya segitu aja, ya, putih-putih itu begitu doang, ya, putih-putih apa tuh namanya? Hah? Putih apa namanya? Ya, putih sawo matang. Kamu putih ya, ternyata gue lihat bukan putih, tetap sawo matang cuma agak terang dikit gitu. Sholat, emang kita tulus sholat? Ibu sedekah pasti terbersit supaya nanti dapat balasan 700 nih, 10 nih, ya kan? Terbersit. Adakah kita yang memberi tapi tidak kemudian, ya Allah ini milikmu, aku ingin berbagi. Terima kasih ya Allah telah menjadikan aku hamba yang engkau ikut sertakan dalam nama Ar-Razzaq. Jadi siapa yang suka memberi hadiah, memberi sedekah, Allah sedang menyertakan dia dalam nama Ar-Razzaq. Itulah wali Allah.
Tapi kalau dia bersedekah karena pengen dapat balasan 10, 100, 700, 1000, dia bukan wali Allah, dia baru zuhad. Dia baru orang zuhud. Belum arif. Yang wali itu arifina billah, yang kenal kepada Allah SWT. Kalau yang zuhad ini boleh disebut wali am, wali umum, belum wali khusus. Wali itu dia punya rahasia, punya cinta dalam dirinya kepada Allah, dan gak mungkin dia berbuat karena ada sesuatu. Ya, ibu itu melayani suami, ngurus anak itu karena penuh cinta, bukan karena pengen nanti gede biar mereka ngerawat kita. Kalau itu berarti gak tulus. Cukup katakan aku membesarkan kamu karena Allah menitipkan kamu, selesai. Siapa yang ngerawat aku masa tua? Allah yang jamin. Jadi jangan pernah membersihkan dalam diri, meniatkan dalam jiwa, saya merawat anak, ngurusin suami untuk masa tua. No, ya. Gak usah. Itu konyol, ya. Udah banyak yang kecewa. Apalagi kalau anaknya nikahnya kita buat rumah, kita berharap nanti anak-anak kita nyaman. Dan ibu coba lihat orang-orang yang rumahnya gede itu sepi di masa tua. Ya, benar nggak? Kayak gitu nggak dikasih aja kan? Kasih aja ke kita ya, Bu ya. Baik, ya ditaruh kita taruh santri di situ, ngaji di situ, gaya kayak bisa aja ya. Baik Bapak Ibu, terutama ini kita namanya apa? Majelis Taklimnya udah ada namanya kan dulu? Hah? Dulu udah namanya kan? Aduh, jangan Bu, itu fitnah Bu. Namanya Hashim aja deh, Hashimiyah. Majelis Hashimiyah. Tapi nggak boleh kata dia. Ya udah, ibu kasih nama. Lah, Hashimiyah itu orang-orang yang tergabung dalam gerakan Ribat Nauraniyah Hashimiyah, dan banyak orang yang itu samping ibu salah satunya. Ya. Ini juga ya Sidi Musa. Ya nanti kalau kita kosong saya mampir gitu. Tenang aja Bu, kita nggak kabur kemana-mana. Doain aja umur saya panjang, sehat, dalam taat, dalam berjuang. Karena saya bukan berarti perjalanan saya mulus. Musuh saya banyak, tapi teman juga alhamdulillah tak terhingga. Ya. Teman banyak, musuh juga banyak. Ya. Musuh ini musuh pemikiran. Mereka yang menyesat-nyesatkan, ngancem-ngancem udah banyak. Ya, mohon doa selalu ya. Ya. Semoga majelis ini Allah kekalkan dalam hati kita minimal ya. Semoga semuanya betah. Siapapun yang ngajar, ibu tulus nggak sih? Yang ngajar Sidi Musa kan murid saya. Ya. Yang ngajar istri saya murid saya juga Bu. Duluan dia jadi murid saya. Ya. Sama ya, sumbernya sama, pasti yang disampaikan gak jauh beda. Tapi mereka punya kelebihan, ya Allah saya gak punya. Nah, ambil tuh kelebihan-kelebihannya gitu. Saya gak sempurna Bu. Dengan ada-adanya mereka kita jadi sempurna gitu ya. Ini lama di Yaman Bu. Lama di Yaman, di Ahqaf. Yang itu lama di Ciputat. Jangan kemudian nyusut, berarti Ibu gak tulus. Ya. Jadi mereka ngajar berarti itu sisi lain yang melengkapi kekurangan saya gitu. Kira-kira gitu ya. Wallahu a'lam bishawab wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah. Boleh nanya? Ya udah masih ada 3 menit lah. Istighfar dulu. Kalau kita punya dosa, baju kita kotor ya bersihin dulu bajunya, baru dipakai. Kenapa sholawat tidak terasa nikmat? Karena lidah ini masih kotor. Istighfarkan dulu lidahnya. Kenapa pikiran kita nggak bisa konsentrasi kalau zikir? Karena pikiran joroknya belum dibenerin, suzonnya belum hilang. Istighfarkan dulu, baru kemudian sholawat, zikir. Maka istighfar awalnya syahadat dulu. Syahadat dulu, siapa tahu dosa yang kita lakukan itu membuat kita kufur. Sebelum zikir mulai syahadat. Ya, ini wajib. Dalam ilmu zikir wajib, tapi dalam ilmu fikih sunnah.
Jadi kami kalau belajar, sebelum kita zikir wajib syahadat. Syahadat baru istighfar. Baru mau baca apa aja boleh, ya. Siapa tahu kita pernah kufur secara qalbu. Gitu ya. Gimana Bu Dokter? Cukup? Cukup. Oke. Nanti Sidi Musa. Itu yang nyusun Sidi Musa. Jadi susunan zikrullah itu sudah saya serahkan ke Sidi Musa. Ya, nanti konsultasi ke Sidi Musa ya. Nanti boleh dibagikan tuh al-maksurat ke ibu-ibu. Tapi nanti kita cetak versi pagi sore. Jadi nanti zikir pagi sore versi kita. Ya, insya Allah. Talqin zikir. Di sini sudah ditalkin semua kan, kecuali beberapa orang saya lihat wajah baru ya. Nanti insya Allah jika umur panjang kita talqin zikir ya. Waduh, nanti kita lihat waktunya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.